aku melihat mereka itu namanya udah terkenal ya teman-teman. Akhirnya aku mencari nama yang apa ya, nama yang melekat di aku, yang Surabaya banget, yang belum ada yang pakai juga. Proses kepleset jadi influencer. Kenapa sih aku bilang ini kepleset? Karena ya, aku cerita, aku kuliah di ilmu komunikasi. Tapi waktu aku lulus SMA itu aku gak kepikiran kuliah di ilmu komunikasi. Aku pengennya kuliah di STAN atau sekolah di STAN karena aku dulu anak IPS SMA-nya. Cuman waktu aku mendapatkan pendaftaran SNMPTN itu, aku langsung bimbang, ngerasa bahwa loh aku ini nggak pinter hitung-hitungan ya ternyata lama-lama gitu. Karena kegak pinteranku ini akhirnya mendorong aku untuk loh aku daftar apa ya gitu, aku kuliah di mana ya gitu. Seclueless itu dulu aku. Tapi kemudian aku mencari diriku ini sebenarnya siapa sih? Di SMA aku cukup vokal, cukup aktif, cukup suka ngobrol. Jadi aku memilih untuk singkat cerita aku memilih untuk ilmu komunikasi dan akhirnya lolos dan belajar sampai sekarang gitu kan. Kemudian sama seperti akun yang aku besarkan 4 tahun ke belakang ini, kepleset. Karena aku masuk ilmu komunikasi, singkat cerita aku 5 bersaudara, aku anak keempat. Nah, kakak pertamaku ini, dia itu kerja luar pulau sebagai, kalau kita ngomong mungkin pelayaran ya, nahkoda segala macamnya. Karena pelayaran itu pulangnya cuma setahun sekali, bahkan nggak pulang setahun 2 kali gitu-gitu. Jadi begitu dia pulang ke Surabaya, dia tuh kayak, ayo dong ajak aku makan ke sini, ayo dong aku mau makan ke sini. Setiap waktu dia pengen makan seminggu di Surabaya, itu kita harus mencari makanan yang berbeda karena di sana dia nggak menemukan. Gimana caranya kamu makan di tengah laut kalau kamu pengen bakso? Ya nunggu chefnya masak dong. Tapi kan nggak seenak di Surabaya. Nasi bebek, tapi kan nggak seenak di Surabaya. Gitu-gitu kan singkatnya. Akhirnya aku sama dia semingguan tuh keluar terus malam-malam keluar tengah malam pun makan apa ya tengah malam kita makan gitu lah. Waktu makan ngobrol gini aku cerita, mas aku masuk ini loh ilmu komunikasi loh lalalala gitu kan, singkat cerita seperti itu. Terus aku bilang kayaknya aku butuh kamera nih gitu sebagai adik yang sedikit pers ya, jadi aku kayaknya aku butuh kamera nih gitu kan, boleh nggak aku dibeliin gitu. Waktu itu memang aku lulus sekolah itu waktu daftar kuliah tuh belum kepikiran buat kerja sampingan. Jadi aku masih minta ibaratnya gitu kan. Boleh nggak aku dibeliin kamera? Ngide seperti itu. Terus dia bilang gini, boleh, tapi kamu coba bikin akun deh. Jadi kita beberapa hari terakhir ini kan kita suka makan-makan gitu kan. Kenapa dia bilang gitu? Karena waktu dia di kapal, dia tuh suka ngeliatin akun-akun makanan, teman-teman. Sekangen itu. Sekangen itu akhirnya dia bilang, kenapa kamu nggak bikin akun makanan? Kamu kan nggak jauh dari Instagram. Waktu itu kita masih aktif Instagram ya. TikToknya belum booming, belum pandemi. Di tahun 2018. Kalau kamu aktif Instagram, kamu bikin jadi food blogger gitu kan. Nanti kalau kamu dapat berapa followers gitu, aku beliin kamera. Jadi ditarget. Kayak kalau misalnya kita pengen apa, kita harus berusaha dulu gitu. Oke, dari situ aku semangat dong. Aku yang cuman pengen beli kamera, dibeliin kamera, terus ditantang seperti itu, aku merasa loh, aku loh bisa Instagraman. Aku aktif Instagram, Instagram pribadiku aktif gitu kan. Aku nggak yang asing sama sosial media, nggak asing sama caption gitu kan. Jadi aku langsung, oke, aku ambil tawarannya, cuman karena waktu itu menggebu-gebu, jadi aku cuman mengiyakan aja, tapi aku niat banget, aku kemudian melakukan riset kecil. Boleh di next? Nah, jadi sudah kepleset ditawari seperti itu, aku udah tercebur ke tawarannya dia. Tapi waktu aku terjebur ke lubang itu, aku nggak cuma tercebur aja, teman-teman. Aku berusaha untuk membangun tangga, untuk naik ke atas supaya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, gitu kan. Jadi saya melakukan beberapa riset kecil. Jadi waktu itu di tahun itu aku melihat gimana sih cara jadi content creator ini gitu kan. Belajarnya dari mana? Dari otodidak, dari amatir, lihat-lihat aja. Karena kan sekarang ini kita kan terkenal banget dengan istilah ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, boleh di next? Nah, waktu itu saya melakukan riset kecilnya seperti ini.
di Instagram pribadi saya di tanggal 15 Juli 2018 itu, aku mengumpulkan berbagai nama akun kuliner di Surabaya. Kita pasti udah kenal yang namanya Surabaya Foodies, Amazing Indonesia Food, Info Kuliner Surabaya, Koko Buncit, gitu-gitu kan. CC kuliner banyak banget gitu. Yang akun-akun udah gede, ratusan ribu followers gitu. Aku melihat mereka itu namanya udah terkenal ya teman-teman. Akhirnya aku mencari nama yang apa ya, nama yang melekat di aku, yang Surabaya banget, yang belum ada yang pakai juga. Nah, itu aku coba cari-cari di Instagram searching kuliner Surabaya itu nama-nama yang muncul banyak banget beda-beda. Dunia kuliner Surabaya, Koko Buncit, bahkan akun-akun pribadi yang dia juga review pun juga banyak, ya teman. Nah, dari situ aku akhirnya melakukan list, aku tulis satu persatu, terus mana sih yang belum ada, mana sih yang belum dipakai sama orang gitu kan. Akhirnya aku punya beberapa pilihan nama, aku bikin story di Instagram pribadi aku. Aku tanya nih ke teman-teman kan, guys let me know kalau aku bikin akun gitu kan, kira-kira namanya bagus yang mana ya. Ini aku ada Surabaya Delicious, Surabaya Enak, Badok Tok, Cari Makan SBY, Jajan Tok, Jajan Surabaya, Jajan Surabaya underscore, Mangan Yuk. Jadi kayak aku menggunakan beberapa opsi yang itu aku memilihnya dengan riset teman-teman. Dengan risetnya seperti apa? Aku tinggal di Surabaya. Aku suka jajan, suka kulineran. Kalau kuliner Surabaya, kuliner SBY, info kuliner Surabaya itu udah dipakai. Tapi kok nama jajan ini belum ya? Aku bilang gitu. Padahal nama jajan ini loh, apa? Nggak asing gitu, nggak telinga orang-orang. Ibarat kata kalau misal si anak kecil suka jajan terus, ibunya mana-mana, kamu tuh jajan tok ae gitu kan. Kamu tuh jajan tok ae. Apa kita ngomong sama teman-teman deh? Ayo yuk nanti ke bakso, terus belum ke bakso, ayo nanti ke mie pangsit, belum mie pangsit, ayo nanti ke resto ini. Terus temennya lu tuh kayak jajan tok air kira gitu. Ternyata nama yang sering terdengar di telinga kita itu belum dipakai gitu. Akhirnya aku mengambil change ini buat mengambil nama jajan tok gitu. Aku mengambil nama jajan tok karena aku merasa ini loh nggak asing di telinga orang-orang Surabaya. Kalau suatu hari aku pakai, pasti mudah diingat gitu pikirku kan. Nah, akhirnya aku bikin question ke teman-teman aku, ke Instagram pribadi aku buat bagus yang mana ya. Syukurlah teman-temanku suportif, mereka respon. Dari respon itu aku juga tanya, kenapa kok pilih itu, kenapa gitu. Ada yang respon positif, ada juga yang jangan pakai nama ini terlalu kasar segala macam, ya nggak apa-apa. Akhirnya itu membuat saya lebih mudah melakukan kurasi atau pemilihan nama. Nah, akhirnya dari situ saya memutuskan menggunakan nama Jajanto underscore SBY. Kenapa SBY? Supaya melekat Surabayanya, supaya orang-orang notice kalau ini akun review Surabaya gitu kan. Nah, dari situ akhirnya terciptanya akun Jajanto SBY di tahun 2018. Boleh di next? Oke. Tapi waktu itu ya teman-teman ya, waktu itu aku nggak cuma stop untuk pilih nama aja, aku juga melakukan riset lain. Nama itu pondasi, ya kan? Seperti kita misalnya mau bangun sebuah brand atau atau kita pengen membuat apa gitu kan. Pasti nama itu emang harus ada dulu, tapi di dalamnya juga perlu diperhatikan kan. Nah, akhirnya aku membuat caption, teman-teman. Kita paling mudah aja kita bedah caption ya. Nah, captionnya ini adalah aku pilih dari sekitar 10 akun besar di Surabaya. Jadi 10 akun food creator besar di Surabaya, aku capture caption-captionnya mereka. Aku aku banding-bandingin. Kemudian aku pilih, oh judul itu harus ada. Baik, aku ambil judul. Oh paragraf pertama itu harus ada. Oke. Oh paragraf kedua itu ada yang nggak ada nih, tapi ada yang ada. Mana ya yang bagus ya? Aku baca lagi. Kalau misal lebih baik detail, why not gitu kan? Karena kita review gitu. Oke, aku ambil. Oh kemudian menu ada nih gitu, harus ada. Soalnya kalau kita lihat video orang kan, ibaratnya kita tuh ngasih tahu loh, jangan setengah-setengah gitu kan. Oke menu harus ada nih, menu aku tampilkan. Itu hal-hal yang basic. Terutama yang paling basic adalah nama restonya, nama tempatnya, nama warungnya gitu kan, nama jualannya, alamat udah pasti, jam buka sama hari. Karena banyak banget orang yang jam buka jam berapa ini gitu-gitu. Terus kalau ada Instagramnya atau nomor teleponnya aku cantumkan gitu kan. Jadi aku berusaha bikin caption yang itu orang-orang itu baca pun langsung dapat semua informasi dari aku gitu. Kenapa? Ibaratnya gini teman-teman, kita jualan ya. Aku jualan barang yang sama dengan banyak orang.
Tapi punyaku ini lebih lebih fungsinya lebih banyak. Bentuknya sama, tapi fungsinya lebih banyak punyaku nih. Ya orang pasti pilih punyaku dong, gitu kan. Akhirnya aku pilih seperti itu. Jadi aku urutkan susunannya, lalu aku modifikasi dengan style menulisku, gitu kan. Jadi dari nama, dari isi review, menu, dan lain-lain. Itu berjalan terus-menerus, gitu. Berjalan terus-menerus, sampai sekarang video pun, ya teman-teman, aku tetap berusaha menuliskan detail. Kalau misal harganya aku tulis di video, kadang tidak perlu aku tulis ulang di caption, tapi kalau perlu pun ya aku tulis. Ada beberapa brand yang tidak usah disebutkan harganya, Mas. Ya sudah, aku akan bahas hal-hal yang lain gitu. Yang penting aku menginformasikan apa yang bisa aku informasikan supaya orang-orang melihat infoku itu mereka langsung kayak, oh iya ya, aku dapat manfaatnya nih dari ini akun gitu kan. Oke, jadi hal-hal yang kepleset tadi itu aku nggak cuman jatuh ke lubangnya aja teman-teman, tapi aku berusaha bangun riset kecil, aku berusaha bangun dari nama, dari isi konten itu aku buat gitu kan, dari caption itu aku berusaha perhatikan sehingga teman-teman nanti kalau misal ya keinginan menjadi influencer atau content creator di berbagai bidang pun ini bisa diperhatikan banget. Kenapa sih copywriter tuh penting loh gitu kan, untuk melirik orang-orang membacanya tuh enak, infonya dapat gitu kan. Kemudian harus panjang nggak Kak Dim? Enggak sebenarnya, tapi karena aku food content creator, jadi aku menuliskannya panjang karena aku mereview. Aku tulis nama menunya, aku tulis alamatnya. Karena menurut aku kalau aku membaca detail, aku melihatnya, sudah ada informasi lengkapnya, aku lebih senang daripada aku harus tanya lagi, Kak, buka jam berapa, Kak? Alamatnya di mana, Kak? Gitu. Kenapa kita harus bikin orang itu bergerak terus-menerus kalau misal dia bisa stay di postingan kita? Gitu kan? Kayak gitu. Jadi, supaya kalau misal dia udah suka nih, dia biasanya nggak rela buat, dia tuh biasanya nggak akan sungkan buat ngebagiin ke teman-temannya. Follow aja di Janto, informatif gitu. Captionnya lengkap. Kalau ngasih info detail, harganya tercantum gitu-gitu. Jadi mereka tuh happy gitu kan. Nah itu tadi sekilas tips dari aku kenapa kok bisa keplesetnya itu sampai sejauh sekarang dan masih aku tekunin. Karena selain kepleset aku juga melakukan riset kecil.